pembelajaran biologi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang gen dan kromosom. Kalau gen itu merupakan pembawa sifat kepada keturunannya, sedangkan kalau kromosom itu penentu jenis kelamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang DNA dan sintesis protein. Ingat, masih di bab 3 substansi genetika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membedakan DNA dan RNA berdasarkan fungsi dan basa nitrogen yang dimilikinya. Yang kedua, menguraikan macam-macam RNA berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, memahami tahapan sintesis protein. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap fokus, tetap tekun dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bab 3 Substansi Genetika. Buka buku paketmu halaman 72 sampai 84. Hari ini kita akan membahas tentang DNA dan sintesis protein. Apa itu DNA? DNA adalah merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. Suatu molekul DNA sangat panjang dan umumnya terdiri atas ratusan bahkan ribuan gen. DNA membawa gen yang merupakan serangkaian perintah yang dibentuk oleh urutan basa dalam molekul DNA. Gen-gen pada DNA mengatur produksi berbagai bahan kimia yang penting yang disebut protein. Di antara protein yang paling penting adalah enzim. DNA merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpilin membentuk double helix. DNA itu tersusun seperti anak tangga yang terdiri atas banyak basa nitrogen. Struktur DNA. Struktur DNA tersusun atas banyak nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA itu ada dua macam, yaitu pirimidin dan purin. Pirimidin beranggotakan adenin dan guanin, sedangkan purin beranggotakan sitosin dan timin. Nukleotida. Nukleotida nih ya, ada yang bulat itu fosfat, yang seperti persegi itu ada basa nitrogen yang bersimbolkan huruf A itu adenin, C itu sitosin, T itu timin, G itu guanin. Sedangkan persegi itu adalah gula. Adenin dan timin itu berpasangan. Kenapa mereka disebut berpasangan? Perhatikan bentuk yang ketika mereka melakukan penyatuan. Nah, pasangan untuk mengingatnya itu ada timun, gua sikat. Replikasi DNA itu ada 3 macam. Ada konservatif, semi-konservatif, dan dispertif. RNA. RNA itu dibentuk oleh DNA. RNA merupakan rantai tunggal pendek dan berfungsi sebagai pelaksana sintesis protein yang dibutuhkan oleh DNA. Basa nitrogennya hampir sama, hanya saja perbedaannya timin yang ada di DNA itu diganti oleh urasil pada RNA. RNA itu ada 3 macam. RNA duta atau RNAD. RNA duta atau RNAD yang kita kenal juga sama seperti RNA-M. M itu messenger. Berfungsi sebagai menyampaikan pesan kode genetik. Menyampaikan berarti dia membawa pesan kode genetik.
Kemudian RNA-T atau RNA transfer. Fungsinya itu adalah menerjemahkan kode genetik atau menerjemahkan kodon. Sedangkan RNA-R atau RNA ribosom adalah tempat terjadinya sintesis protein. Tabel perbedaan antara DNA dan RNA. Pahami dan cermati. Sintesis protein. Sintesis protein ada dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah merupakan tahapan pencetakan, di mana yang mencetak adalah DNA yang disebut sebagai rantai sense. Berikutnya, rantai sense ini akan membentuk komplemen atau pelengkap yang kita kenal dengan antisense. Tahapannya ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan yang kedua adalah translasi. Translasi merupakan proses terjadinya pelekatan antara tRNA dengan asam amino. Tiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh enzim aminorasil tRNA sintetase, sehingga akan terbentuk kodon dan antikodon. Perhatikan video sintesis protein. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Nah, setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, bisa kita simpulkan ya, bahwasanya kesimpulannya yang pertama adalah DNA itu sebagai arsitek sintesis protein, sedangkan RNA itu membantu DNA dalam mensintesis protein. Berikutnya, basa nitrogen yang dimiliki DNA itu ada timun, gua, sikat, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan kalau RNA basa nitrogennya ada uang, gua, sikat, adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Jadi timin sudah tidak ada lagi pada rantai RNA. Sedangkan macam-macam RNA itu ada 3 macam, yaitu yang pertama RNAD. RNAD itu sama dengan RNAM. Duta sama dengan messenger yang fungsinya adalah membawa pesan
kode genetik atau yang kita kenal dengan istilahnya kodon. Sedangkan yang kedua RNAT. RNAT itu menerjemahkan kode genetik yang sudah dibawa oleh RNAD. Berikutnya yang ketiga RNAR, yaitu RNA ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan. Kemudian kesimpulan berikutnya, sintesis protein itu mengalami ada dua tahapan, ada transkripsi dan ada translasi. Sintesis protein itu sama dengan sinpro, nanti di situ akan dijelaskan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum jelas silahkan bertanya. Ingat ya, materi kita minggu depan tentang pembelahan sel di bab 4. Ingat, tetap fokus, terapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Ingat 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan agar kamu tetap sehat selalu. Semangat pagi dan salam sehat selalu.